Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ilmu, selamat datang kembali di Al-Ghazali Channel, ruang diskusi ilmu fiqih yang santai tapi bermakna. Sebelum dilanjut ke dalam videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Baik sahabat ilmu, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat ilmu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang terdapat dalam ilmu fiqih, yang mana dari permasalahan tersebut sering kali kita dibuat galau karena kebingungan atau mungkin karena pemahaman kita yang kurang sempurna. Lebih tepatnya permasalahan tersebut yaitu permasalahan yang menjelaskan tentang air, yang mana air ini merupakan sebuah alat yang sangat sering kita gunakan ketika kita bersuci. Oleh karena itu pasti jelas banyak beberapa permasalahan yang timbul dari air tersebut. Oleh karena itu, bagaimana apa saja air yang dapat digunakan bersuci dan apa saja air yang tidak diperbolehkan untuk bersuci, mari kita cari hukumnya secara seksama. Baik sahabat ilmu, dalam video ini saya akan menjelaskan, lebih tepatnya melanjutkan penjelasan dari video-video sebelumnya yang menjelaskan tentang pembagian air dilihat dari segi hukumnya, yang diambil dari kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi yang bermadhabkan Imam Syafi'i, yang mana beliau berkata bahwa air terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin wa ma'un tahirun wa mutahhirun wa makruhun wa ma'un tahirun wa ghairu mutahhirin wa ma'un najisun. Keempat air tersebut merupakan pembagian air dilihat dari segi hukumnya, dan dari keempat pembagian air tersebut sudah dibahas 2 di video sebelumnya, yaitu ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu makruhin dan ma'un tahirun wa mutahhirun wa makruhun. Dan pada video saat ini akan melanjutkan pembahasannya, yaitu pembahasan air yang ketiga, lebih tepatnya ma'un tahirun wa ghairu mutahhirin. Apa yang dimaksud dengan ma'un tahirun wa ghairu mutahhirin? Baik sahabat ilmu, dilihat dari segi bahasanya, ma'un tahirun wa ghairu mutahhirin ini adalah air yang tahirun, suci pada zatnya. Dalam arti air tersebut masih bisa digunakan asal jangan dalam ranah bersuci. Dalam arti contoh semisal air tersebut masih bisa digunakan masak atau hal lainnya, dalam tanda kutip tidak diperuntukkan bersuci. Mengapa demikian? Karena di depannya ada bahasa ghairu mutahhirin. Di samping air ini suci pada zatnya, namun air ini tidak mensucikan kepada zat lain. Jadi yang suci hanya zatnya, tidak dapat mensucikan kepada zat lain. Kemudian timbul lagi pertanyaan nih sahabat ilmu, apa sih yang termasuk ke dalam ma'un tahirun wa mutahhirun wa ghairu mutahhirin? Apakah banyak yang termasuknya atau tidak? Yang termasuk kepada ma'un tahirun wa ghairu mutahhirin, atau air yang suci pada zatnya tapi tidak mensucikan kepada zat lain, itu dalam kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi ini menyebutkan ada 2 jenis air yang termasuk kepada golongan yang ketiga tersebut. Apa? Wa huwa al-ma'ul musta'malu. Yang pertama itu ada air mustakmal, wal mutaghayyiru, dan yang keduanya ada air mutaghayyir. Jadi dari golongan air yang ketiga ini ada 2 berarti jenis air yang dihukumi suci tapi tidak dapat mensucikan kepada yang lainnya. Apa saja? Yang pertama air mustakmal dan yang kedua air mutaghayyir.
timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Air mustakmal, dilihat dari segi bahasanya, air mustakmal itu air yang sudah dipakai. Itu air mustakmal. Namun, tidak semua air yang sudah dipakai itu merupakan mustakmal, sahabat ilmu. Enggak. Karena dari air mustakmal ini masih banyak orang-orang yang salah paham. Masih banyak orang-orang yang bingung dalam menentukan air ini mustakmal atau tidak. Dalam air mustakmal ada beberapa ketentuan yang mana ketika ketentuan itu terpenuhi, maka air tersebut baru bisa dihukumi mustakmal. Ketika air tersebut sudah dihukumi mustakmal, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Mengapa demikian? Karena air mustakmal tersebut termasuk kepada ma'un thahirun wa ghairu mutahhirin. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan nih sahabat ilmu. Apa sih yang termasuk kepada ketentuan-ketentuan air mustakmal? Apa sih syarat-syarat dari air mustakmal itu? Nah, beberapa ketentuan yang mana menentukan kepada status air tersebut mustakmal atau tidak, paling tidak itu ada 3. Jadi ada 3 ketentuan bahwa air tersebut mustakmal atau bukan. Saya sebutkan dulu. Yang pertama, itu air yang digunakannya itu adalah air sedikit. Apa itu air sedikit? Nanti dibahas bahwa air sedikit itu merupakan air yang ukurannya kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kalau dikira-kirakan kepada liter, itu kurang lebih 216 liter. Jadi air yang kurang dari 216 liter itu termasuk air kecil, air sedikit. Nah, air mustakmal itu dihasilkan dari air yang sedikit. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua dari air mustakmal itu yaitu air tersebut bekas digunakan terhadap ibadah yang mana dalam ibadah tersebut dihukumi fardu. Contoh misal dalam wudhu. Dalam wudhu kan tidak semua yang dibasuh oleh kita fardu. Dalam arti mustakmal ini harus bekas membasuh anggota yang fardu seperti itu. Contoh dalam wudhu kan tidak semuanya anggota wajib atau fardu untuk dibasuh, untuk diusap, tapi hanya beberapa. Anggap saja kita sudah membahas tentang fardunya wudhu. Nanti di depan ada fardunya wudhu itu ada 6. Di antaranya yang 6 yaitu ada ghuslul wajhi atau membasuh muka. Membasuh muka dalam wudhu itu hukumnya fardu. Oleh karena itu air bekas digunakan membasuh muka dalam wudhu, maka air tersebut dihukumi air mustakmal. Nanti ya, itu yang kedua. Nah, di sini saya menjelaskan dulu syarat-syaratnya, menyebutkan dulu syarat-syaratnya. Yang pertama, tadi airnya harus air sedikit, yaitu air yang kurang dari 216 liter. Kemudian yang kedua, airnya bekas digunakan membasuh sesuatu yang fardu. Kemudian yang ketiga, yaitu air tersebut dihukumi mustakmal ketika air tersebut telah berpisah dengan anggotanya. Jadi sebelum air tersebut tidak berpisah dengan anggotanya, jangan dulu disebut mustakmal, masih suci dan mensucikan. Contoh misal, di sini ada air. Terkadang masih banyak orang sesuatu air yang telah digunakan apa saja aktivitas itu disebut mustakmal. Tidak. Contoh misal, di sini saya menyediakan air. Air tersebut, air ini oleh saya dicelupkan tangan. Ketika saya cabut, apakah air tersebut mustakmal? Bukan. Kan tadi sudah jelaskan ketentuan mustakmal apa saja. Yang pertama, airnya sedikit, iya. Air ini mungkin tidak sampai 216 liter, berarti termasuk air sedikit. Oh, ada nih kemungkinan, jangan dulu mustakmal, belum. Masih kemungkinan. Kemudian, tadi saya mencelupkan tangan, hanya mencelupkan tangan. Tidak ada niatan ibadah dan tidak ada niatan wudhu. Dan tidak ada niatan membasuh sesuatu yang fardu, tidak ada. Oleh karena itu, walaupun tangan saya sudah masuk, itu bukan mustakmal air tersebut. Ya, contoh misal, di sini saya akan memberi contoh secara langsung keseluruhan syarat mustakmal ada dalam suatu air. Contoh misal, air ini digunakan untuk berwudu. Contoh misal, anggota wudu yang tadi syarat yang kedua yaitu
air tersebut harus digunakan atau air tersebut bekas digunakan membasuh sesuatu yang fardu. Tadi dijelaskan bahwa membasuh muka dalam wudhu itu hukumnya fardu. Contoh misal, saya membasuh muka, mengambil air, kemudian membasuh muka. Ketika membasuh muka, yang wajib dalam membasuh muka dalam wudhu itu yaitu balikan yang pertama, dalam arti basuhan yang pertama. Jadi air yang bekas digunakan basuhan pertama dalam wudhu itu termasuk air musta'mal. Ketika kembali lagi mengulangi lagi basuhan kedua itu bukan musta'mal. Karena apa? Karena basuhan kedua itu tidak fardu hukumnya. Nanti di dalam kitab Fathul Qorib juga dijelaskan bahwa basuhan kedua, basuhan ketiga dalam wudhu itu termasuknya kepada sunanul wudhu atau sunat-sunat yang ada dalam wudhu. Jadi hanya balikan yang pertama, mengambil air balikan pertama dan saya niat wudhu ada dalam suatu ibadah. Air mengalir, ini belum musta'mal, mengalir belum musta'mal. Tapi ketika air tersebut rontok dari muka atau jatuh dari muka, dari anggota yang dihukumi fardu untuk membasuhnya, contoh jatuh rontok airnya. Nah, air rontok inilah dapat dihukumi apa? Musta'mal. Mengapa demikian? Yang pertama, air tersebut bekas digunakan anggota wajib dibasuh ketika wudhu. Dan kedua, air tersebut sudah pisah dengan anggota. Jadi contoh misal, walaupun saya mengambil air, kemudian membasuh muka, contoh misal di tangan masih ada air, membasuh muka, tapi airnya itu masih ada di tangan, kemudian dibalikan lagi ke atas, itu boleh. Mengapa demikian? Itu belum termasuk musta'mal. Mengapa? Karena belum pisah air tersebut dengan wajah. Tapi ketika air tersebut sudah pisah dengan wajah, maka air tersebut dihukumi sebagai musta'mal. Contoh wudhu, saya wudhu, rontok, ada yang rontok airnya. Nah, air yang rontok itu yang disebut musta'mal. Jadi tidak sembarangan air yang bekas saja itu dihukumi musta'mal, tidak. Contoh misal, ketika wudhu kita sering membasuh tangan sampai pergelangan. Ketika membasuh tangan sampai pergelangan, apakah air yang rontok dari tangan tersebut merupakan musta'mal? Tidak. Mengapa demikian? Karena air tersebut tidak digunakan untuk membasuh sesuatu yang dihukumi fardu dalam wudhu. Karena membasuh tangan sampai pergelangan itu bukan fardu hukumnya, tapi sunnah. Seperti itu, sahabat ilmu. Jadi jangan sembarangan menghukumi itu air musta'mal, tidak. Tidak semuanya air bekas dipakai wudhu itu musta'mal, tidak. Karena di dalam wudhu itu ada yang hukumnya membasuhnya sunat dan ada yang hukum membasuhnya itu wajib. Nah, yang musta'mal itu bekas membasuh anggota yang wajib. Seperti tadi air musta'mal itu contohnya air yang digunakan bekas membasuh wajah bagian pertama atau balikan pertama. Seperti itu sahabat ilmu. Yaitu permasalahan musta'mal yang sering kali kita permasalahkan. Mungkin kita juga sering, itu musta'mal atau bukan, musta'mal atau bukan. Ketika air tersebut sudah ditentukan musta'mal, maka air tersebut tidak termasuk kepada air yang mensucikan kepada zat lainnya. Tadi disebutkan ada syarat yaitu air sedikit. Maksudnya gimana? Ini untuk seseorang yang wudhunya menggunakan air sedikit dan anggota wudhunya yang menghampiri air tersebut, bukan air yang menghampiri anggota. Contoh misal, salah satu fardunya wudhu yaitu membasuh tangan sampai siku. Bahasanya ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yaitu inti dari bahasa tersebut membasuh tangan sampai siku. Contoh misal ini ada air kurang dari 2 gurakan, kurang dari 216 liter air ini. Air ini ketika didatangi oleh anggota yang wajib wudhu dan saya niat wudhu, contoh misal, dan saya niat membasuh tangan, saya mendatangkan tangan kepada air, mencelupkan, saya niat wudhu untuk membasuh tangan. Musta'mal belum musta'mal. Mengapa demikian? Baru ada 2 syarat. Yang pertama airnya sedikit, kemudian yang kedua anggotanya memang anggota fardu, tapi syarat ketiga belum ada. Apa? Terpisah. Ini masih belum terpisah. Tapi ketika tangan saya diangkat, air ini air kecil, air ini air sedikit, air ini air kurang dari 216 liter. Maka ketika dicabut tangan dari air ini, maka air ini sudah dihukumi musta'mal. Ya, walaupun ini belum dibanjur, tapi hanya
iseng tapi niat wudhu membasuh tangan sampai siku, tapi dites misal airnya, maka air ini mustamal, tidak bisa digunakan untuk bersuci jika airnya sedikit. Beda halnya kalau airnya itu 216 liter, bebas, itu gak apa-apa. Jadi alangkah baiknya malahan diharuskan ketika wudhu menggunakan air sedikit, itu alirkan airnya. Contoh misal mengalirkan air. Ketika air mengalir, ini belum disebut mustamal, sahabat ilmu. Ketika air mengalir, kemudian ada air yang rontok. Contoh misal, airnya mengalir, rontok. Nah, yang rontok ini belum mustamal. Tapi ketika jatuh, nah itu sudah termasuk mustamal. Mengapa? Karena karena terpisahnya antara air dengan suatu anggota bersuci yang dihukumi fardu. Seperti itu sahabat ilmu. Jadi jangan sembarangan menghukumi air tersebut mustamal atau tidak, karena ada ketentuannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu ada yang disebut mustakmal fi izalatin najasah, yang mana air mustakmal dalam arti bekas membasuh najis atau bekas menghilangkan najis. Seperti itu. Namun dari video kali ini hanya dicukupkan membahas sampai air mustakmal dalam menghilangkan hadas, dan untuk air mustakmal menghilangkan najis akan dijelaskan di video selanjutnya. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa air mustakmal itu adalah air yang bekas digunakan bersuci, yang mana memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, ketentuannya airnya harus kurang dari 2 kulah atau seukuran 216 liter. Kemudian yang kedua, air tersebut digunakan untuk membasuh sesuatu yang dihukumi fardu dalam bersuci. Kemudian yang ketiga, air tersebut telah berpisah dari anggota yang dihukumi wajib ketika dibasuh atau diusap. Seperti itu sahabat ilmu sekalian. Mungkin dicukupkan untuk permasalahan yang pertama, yaitu tentang air mustakmal yang bekas dikhususkan untuk menghilangkan hadas, atau air mustakmal fi raf'il hadas, dalam menghilangkan hadas. Untuk video selanjutnya akan membahas tentang masih air mustakmal, tapi dalam permasalahan air mustakmal yang bekas digunakan menghilangkan najis. Baik sahabat ilmu, untuk permasalahan selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya, yaitu permasalahan tentang air mustakmal fi izalatin najasati. Oleh karena itu, supaya sahabat ilmu tidak tertinggal info lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.